Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Azhara, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen law firm yang dosen pengampunya adalah Ibu Tino. Tugas kali ini yaitu menguraikan kembali artikel yang sudah saya baca sebelumnya. Artikel yang pertama yang judulnya Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. Nah, penulisnya itu adalah Agus Raharjo dan Sunario dari Fakultas Hukum Univ Jenderal Sudirman yang membahas tentang tinjauan filosofis etika profesi. Yang kedua, pelaksanaan etika profesi oleh advokat dalam menangani kasus pidana. Dan yang terakhir, pengawasan internal dari etika profesi. Nah, sebagai profesi advokat ini kita harus dapat bekerja secara profesional terkait pada etika profesi dan tanggung jawab keilmuan. Ada standar yang sudah ditentukan oleh Peradi, yaitu ada 4. Yang pertama berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri dalam hubungan dengan klien, dalam hubungan dalam teman sejawat, dan dalam hubungan dengan penanganan perkara. Pembahasan yang kedua yaitu pelanggaran terhadap standar etika profesi yang berkaitan dengan penanganan perkara adalah menemui hakim tanpa didampingi advokat pihak lawan dan mempengaruhi saksi-saksi, atau dalam lingkup yang lebih besar adalah men-setting pengadilan agar berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, membahas pengawasan advokat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi. Nah, itu tadi mengenai artikel yang pertama. Kemudian artikel kedua berjudul Implementasi Kewajiban Advokat dalam Menjaga Rahasia Klien yang ditulis oleh Maharani Koya Ananta. Pada artikel ini juga termasuk dalam manajemen law firm, yaitu menjaga rahasia kliennya. Nah, di dalam zona ini menyebutkan kantor advokat yang sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Nah, menjaga rahasia klien ini juga sangat penting dalam kantor hukum ya, kantor advokat, karena itu termasuk manajemen law firmnya, pengelolaan kantor hukumnya. Nah, yang artikel ketiga berjudul Pengembangan Legal Service dan Legal Proses pada Kantor Hukum Konvensional di Surabaya yang ditulis oleh Budi Endarto, Fitra Mardiana, dan Muhammad Haris Murdani. Nah, jadi pengembangan bisnis dan teknologi informasi harus diantisipasi oleh profesi hukum atau kantor hukum. Ada 2 bidang inovasi yang harus dikembangkan oleh kantor hukum, yaitu layanan jasa hukum dan proses layanan jasa hukumnya. Layanan jasa hukum ini hanya di bidang litigasi yang kemudian menjadi bidang non-litigasi. Dan kemudian proses layanan jasa hukum konvensional harus diubah ke teknologi informasi. Nah, kemudian artikel yang keempat yaitu berjudul Kualitas Pelayanan di Kantor Hukum, Advokat atau Pengacara, yang ditulis oleh Iwan Kesuma Putra Sarjana Hukum. Nah, pada dasarnya pelayanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk dapat mengimbangi harapan para kliennya. Kemudian artikel yang terakhir yaitu penerapan biaya kualitas dalam meningkatkan kepercayaan klien. Studi kasus pada kantor advokat dan konsultan hukum BAP Madiun yang ditulis oleh Linda Nurendah Santi dan Elva Nuraina. Yang di artikel ini membahas mengenai segala aktivitas pengendalian biaya kualitas
Biaya kualitas itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga advokat dapat mengetahui biaya apa saja sih yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti dengan menyediakan AC, kursi yang nyaman untuk klien, wifi, pokoknya itu agar menjadikan kantor hukum menjadi nyaman di kliennya. Nah, itu saja 5 artikel yang saya bahas di video kali ini. 5 artikel itu ya seputar tentang manajemen law firm, tentang pengelolaan bagaimana kantor hukum dapat berdiri. Yaitu salah satunya itu tadi ada masalah biaya, pengelolaan biaya, ada masalah kualitas pelayanan untuk klien, ada juga penilaian profesionalisme advokat dalam menegakkan hukumnya, ada juga implementasi kewajiban-kewajiban apa saja yang harus advokat berikan. Kemudian ada juga pengembangan legal service dan legal proses di kantor hukum tersebut. Pokoknya 5 artikel itu sudah pasti mengenai manajemen law firm. Oke, sekian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.